Satu lagi mana? Imam tuh imam jalan-jalan. Ya nggak apa-apa, gunakan aja yang ada. Lihatin ya, ini batasnya. Mengaktifkan, maksud kami menonaktifkan selama kegiatan terkecuali jika diminta. Jadi kami mohon untuk dapat mengaktifkan mode mute. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat para rektor dan jajaran, semua jajarannya, juga para dosen, terus panitia yudisium, dan para mahasiswa yang hari ini mengikuti yudisium di mana Anda berada. Ucapkan selamat dan sukses menempuh sarjanaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa yudisium yang saya banggakan. Yudisium adalah merupakan suatu puncak keberhasilan pada suatu periode tertentu yang ditempuh oleh mahasiswa, yang diakui oleh para dosen, unsur pimpinan, bahwasanya semua ketentuan yang berlaku pada suatu kampus telah terpenuhi, dan tadi telah disinggung oleh saudara rektor. Saya hari ini sedikit mensitir apa yang dikatakan oleh Tun Ed di sini Amerika beberapa puluh tahun yang lalu. Kesimpulannya, saya lupa filsafat dari beliau itu, bahwasanya kita jangan berharap penghargaan dari negara, tapi apa yang dapat kita persembahkan kepada negara. Begitu juga di IKIP, apa yang Bapak dosen persembahkan kepada IKIP untuk kemajuan IKIP dan untuk kemajuan daerah serta kemajuan nasional yang penting. Oleh karena itu saya berpesan, aset, saudara ini aset sebenarnya, para dosen, itu potensi yang ada itu dikembangkan. Anda punya basic dosen, dikembangkan kompetensi itu sesuai dengan zamannya, ya, misalnya IT dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah menyinggung, bagi dosen yang tidak bisa mengikuti program IT itu outkan saja dari IKIP. Kenapa kita tahu perasaan? Kita tidak bisa bertahan dengan ketertinggalan kita. IKIP sekarang merasa terbantu dengan tenaga IT dari ITB itu, Pak Jakir. Itu saya perintahkan di jalan, sangat-sangat terbantu. Saya bangga dengan dia. Dan dia tanpa pamrih, dia sering ngomong, Pak, apa yang dapat saya bantu. Sulit kita mencari beliau itu, tenaga beliau seperti itu. Ya, sulit mencarinya. Tapi tidak cukup hanya 1-2 orang yang menarik gerbong itu. Kalau tidak semuanya mengikutinya. Oleh itu saya minta sekali lagi kepada rektor, dekan, inventarisasi bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan IT. Malu kita kalau ditanya oleh perguruan tinggi lain, masih ada dosen IKIP yang manual. Ditertawakan kita. Katanya, IKIP katanya maju. Tapi dosennya masih menggunakan el-ala bau bus. Apa katanya el-ala bau bus? Dengan waluh. Ya, waluh. Nah, pertama. Yang kedua, IKIP selalu merangkak. Tidak bisa ya stop di tempat. Contoh, kita sudah mendapat rekomendasi dari L2 Dikti. Persetujuan kita sudah saya kirim ke MKNAS Jakarta untuk mendapatkan SK program S2 olahraga. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini saya sudah kontak dengan Jakarta, itu SK-nya terbit. Mudah-mudahan Anda berdoa. Kalau itu terbit, satu-satunya di Kalimantan, bahwa PTS di Kalimantan, bukan Kalimantan Timur, PTS ya,
itu yang nantinya dapat program S2 olahraga hanya IKIP PGRI Kaltim. Ya. Kita bukan membanggakan, kita realistis. Seperti hanya tahun lalu, kita mendapatkan program studi teknologi otomotif. Itu sulit mencari program studi teknologi otomotif itu. Mul saja nggak punya, teknologi otomotif itu. Tidak produksi mobil, tidak. Itu ada program khusus. Kemudian, kepada mahasiswa, sekarang pasca yudisium nanti akan menginjak kepada wisuda. Wisuda itu pengukuhan secara internal, di mana Anda nanti secara keluarga hadir, para pejabat hadir, menyaksikan bahwa Anda sudah lulus pada masa tertentu di program kesejahteraan IKIP PGRI Kaltim. Sekali lagi, sampai selamat. Saya ingin meluruskan masalah BPH supaya tidak mispersepsi ya. Untuk diketahui para dosen, supaya tidak ada distorsi. Yayasan IKIP PGRI ini ada di Jakarta. Kurang lebih 50 PTS di Indonesia, PTS PGRI yang dibawahi oleh Yayasan PGRI Jakarta. Karena keterbatasan biaya atau sumber daya, maka diangkatlah Badan Perwakilan atau BPH dari Yayasan Pusat untuk PTS di daerah-daerah seperti yang di Kaltim. Apa tugas mereka atau tugas kami? Tugas kami sederhana saja, tapi cukup bertanggung jawab. Itu kalau dulu dinamakan pengawasan, pembinaan, dan seterusnya ya. Di sana ada 3M pembinaan itu, sumber daya. Pejabat IKIP tidak akan bisa jadi pejabat kalau tidak kita rekomendasi. Itu sudah ada dalam agenda rumah tangga. Tapi bukan kita otoriter. Kita panggil Pak Rektor, apa potensi dia, apa track record dia, bagaimana aktivitas dia. Setelah kita analisis baru kita setujui. Kita tidak buru-buru ngambil, tidak buru-buru mengiyakan. Sebab itu tanggung jawab. Tidak mudah untuk jadi pejabat IKIP itu. Yang kedua, uang. Tidak senaknya kita mengeluarkan uang. Ada melalui beberapa proses. Rekapitulasi dulu, untuk apa, bagaimana, dan sebagainya diberikan rekomendasi atau diberikan analisis oleh rektor. Nanti saya pertimbangkan dengan teman-teman baru bisa keluar. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Anda lihat saja dalam krisis COVID saja kita bisa membangun walaupun apa adanya. Tapi insya Allah itu berhasil. Itu rumah bengkel untuk teknologi otomotif. Bulan apa nanti Pak Rektor itu diajukan untuk akreditasi. Nah, mengapa kami genjot itu? Karena Desember itu akreditasi. Kalau tidak ada bukti bahwa kita menyiapkan bengkel, nanti kita dikatakan bohong. Apa IKIP ini? Bohong-bohongan aja. Membuatkan program studi teknologi otomotif, tapi rencana bengkel tidak ada. Tapi kalau kita buktikan itu bengkel, lihat gambar dan sebagainya. Kalau nggak percaya dengan saya, tanya aja dengan dosen dengan dekat. Kita buktikan. Jadi kita bukan hanya lab service. Ya. Semuanya itu kita kendalikan. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman, mari kita bersama-sama memajukan IKIP ini. Bukan untuk saya kok. Bukan untuk saya. Dan alhamdulillah kita dipercaya oleh Pemda. Kemarin Pak Suryansah mengikuti saya. Itu sebenarnya saya ini kurang ajar juga ya. Kurang ajar saya ini. Menyuruh Pak Gubernur untuk meminta supaya dirampungkan bangunan itu. Selama hidup saya tidak pernah saya memerintahkan pejabat. Tapi alhamdulillah beliau mau. Terus beliau tolong rampungkan. Nah, Pak Sur melihat. Ya. Nah, masalah berhasil atau tidak itu terserah. Tapi saya memohon kepada Bapak Gubernur supaya dirampungkan di tahun ini bangunan yang 3 lantai itu. Nah, kita berjuang. Oleh karena itu saya tertarik nih pantun Pak Rektor tadi. Saya coba membulas pantun tapi spontan aja. Ya, jauh berjalan di pegunungan, banyak burung berterbangan. Para dosen jangan hanya berangan-angan, tapi harus selalu berjuang. Ya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf kalau pengarahan saya singkat, namun kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Dan dalam suasana COVID ini, kita selalu berdoa. Pesan saya, jangan merusuk akidah. Selalu hakul yakin dan jangan merusuk akidah karena COVID. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.